Assalamualaikum, halo Bapak Ibu semua yang ada di tanah air, baik dari Sabang sampai Merauke, yang sedang menyaksikan atau menonton video di channel Bicara Apa Aja. Kali ini saya akan menemani Bapak Ibu yang barangkali sedang lagi bersantai istirahat sejenak di sela-sela bekerja, ataupun sedang lagi libur bekerja, sembari menikmati kopi, teh, atau makanan. Kali ini ada updatean informasi mengenai bansos terbaru dari Presiden Prabowo yang menyasar kepada 10 juta masyarakat di Indonesia yang akan segera diluncurkan ke rekening di bulan Januari nanti. Namun siapa saja yang akan menerima bansos dari Presiden Prabowo dan Menteri Sosial ini? Simak videonya sampai habis. Gak terasa tahun 2024 akan segera berakhir. Presiden pun sudah berganti. Yang pastinya masyarakat ingin mendengar adanya kabar baik ataupun angin segar ya di tahun 2025 nanti. Tahun 2025 akan menjadi tahun yang dinanti-nanti karena berbagai program dari Presiden Prabowo yang mendukung perekonomian dan kesejahteraan warganya di era-era sekarang yang penuh dengan tantangan. Meskipun dinaikkan pajak ataupun PPN 12%, tetapi kita selalu berpositif akan keputusan yang tentu memang dipertimbangkan oleh Presiden Prabowo. Berbagai kenaikan seperti nilai uang bansos, UMR atau upah minimum regional yang sudah diketok palu oleh Presiden, itu dinaikkan sebesar 6,5% untuk 38 provinsi se-Indonesia agar bisa mengimbangi naiknya harga-harga barang dan pajak. Presiden selalu mempertimbangkan kenaikan pajak, tetapi beliau juga memikirkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat itu sendiri agar bisa stabil dalam daya beli kehidupan sehari-hari. Baik, tidak usah berlama-lama lagi, kita langsung ke intinya saja. Awal tahun 2025, Presiden Prabowo bersama Menteri Sosial akan memberikan bantuan hingga 3 juta rupiah kepada 10,8 juta masyarakat dari perkotaan hingga ke pelosok desa. Bantuan ini bisa didapatkan setiap 3 bulan sekali, yang biasanya itu di setiap bulan ketiga, namun akan dimajukan atau dipercepat penerimaannya, yaitu di bulan Januari ini. Imbas kenaikan PPN yang mulai berlaku di awal Januari 2025. Hal ini bertujuan memulihkan ekonomi agar daya beli masyarakat tetap terjaga demi bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bapak Ibu pada tahu belum bansos apa yang akan saya share ini? Kalau pada belum tahu, saya akan terangkan langsung jenis bansosnya. Lalu siapa yang mendapatkannya? Kemudian syarat dan cara pengambilannya seperti apa? Oke, saya akan terangkan satu persatu kepada Bapak Ibu agar mudah memahaminya dan tidak kemana-mana pikirannya. Bansos yang dimaksud adalah bansos PKH atau program keluarga harapan. Bansos ini akan menyasar dan disalurkan ke 4 kategori. Kategori pertama yaitu ibu hamil. Kemudian kategori kedua itu ibu yang memiliki anak berusia kurang dari 1 tahun. Lalu kategori ketiga penyandang disabilitas. Dan yang terakhir kategori keempat yaitu lansia yang berusia 60 tahun ke atas. Untuk kategori pertama yaitu ibu hamil akan mendapatkan bantuan dari Presiden yaitu uang 3 juta rupiah yang akan dibagikan secara bertahap sebanyak 3 kali, yaitu sebesar 750.000 yang nanti akan didapatkan pada bulan Januari 2025 nanti. Namun untuk anak seorang PNS atau abdi negara tidak akan bisa mendapatkannya. Ini teruntuk yang bekerja di luar pemerintahan yang memiliki pendapatan 4 juta ke bawah bagi masyarakat yang berkategori pendapatannya tidak layak. Lalu kategori kedua yaitu ibu yang mempunyai anak berusia 1 tahun. Ya, itu kurang lebih sama nilai uang yang didapatkannya seperti di kategori pertama yang bernilai 3 juta rupiah. Ini ibu yang memiliki anak antara usia 0 hingga 11 bulan. Ya pastinya tentunya kategori 1 dan 2 ini merupakan anak dari perkawinan yang sah ya Bapak Ibu. Dan pasti akan dicek secara data maupun cross-check di lapangan. Kemudian kategori ketiga yang menjadi perhatian Presiden adalah bagi penyandang disabilitas yang akan merasakan kucuran uang dari Presiden ini. Mereka akan mendapatkan bantuan senilai 2.400.000 yang akan dibagikan secara bertahap selama 3 kali. Yang dimana setiap kali cair itu mendapatkan 600.000. Kemudian kategori keempat, yaitu
bagi Bapak Ibu yang sudah lansia atau berusia 60 tahun ke atas akan mendapatkan bansos senilai 2.400.000 atau jika dicairkan selama 3 tahap ya akan mendapatkan 600.000 sama dengan kategori ketiga. Tentunya dari 4 kategori yang saya share ini bukan teruntuk yang bekerja dalam pemerintahan. Ini menyasar kepada masyarakat yang ekonominya menengah dan masyarakat yang kurang mampu yang akan mendapatkannya. Dimulai dari pendapatan yang berkisar 4 juta ke bawah. Namun, Bapak Ibu perlu mempersiapkan diri agar jangan sampai terlewatkan bantuan ini. Karena akan mulai dicek secara administrasi dari sekarang hingga awal tahun nanti. Untuk mendapatkannya sekarang lebih mudah Bapak Ibu. Tidak perlu datang ke kantor desa ataupun ke kantor kelurahan. Bapak Ibu tinggal menatap layar HP dengan mengikuti langkah-langkah yang saya share berikut ini. Agar Bapak Ibu terbuka kesempatannya untuk mendapatkan bansos ini. Terutama yang sudah lansia, disabilitas, atau bapak-bapak yang punya istri yang sedang mengandung atau yang baru melahirkan. Caranya mudah Bapak Ibu. Langkah pertama, Bapak Ibu bisa download di Play Store aplikasi Cek Bansos. Jika sudah download, Bapak Ibu lakukan registrasi di laman awal untuk membuat akun baru. Kemudian masukkan data diri secara lengkap ya, dengan masukkan nomor KK secara benar ya, jangan sampai salah angkanya. Kemudian masukkan NIK KTP Bapak Ibu. Masukkan dengan angka yang benar dan secara jeli diperhatikan agar tidak salah. Lalu masukkan nama lengkap Bapak Ibu sesuai KTP dan KK yang sudah terdaftar di Disdukcapil. Setelah itu, siapkan dokumen untuk diunggah ke aplikasi dengan mengunggah foto KTP Bapak Ibu. Ya, kemudian Bapak Ibu bisa berselfie dengan memegang KTP sesuai dengan petunjuk kamera dari aplikasi ini. Jika sudah semuanya, Bapak Ibu langsung klik buat akun untuk melanjutkan proses pendaftaran. Kemudian Bapak Ibu akan mendapatkan pesan email ya dari aplikasi Cek Bansos itu. Jika sudah aktivasi, Bapak Ibu bisa kembali lagi ke aplikasi Cek Bansos dengan mencari menu daftar usulan atau mengklik menu daftar usulan. Lalu masukkan data diri Bapak Ibu, kemudian pilih jenis bantuan yang ingin Bapak Ibu dapatkan. Ya, bisa dengan memilih jenis bantuan PKH. Setelah itu data Bapak Ibu akan diproses ya oleh Kemensos. Tinggal nunggu beberapa hari ya, dan Bapak Ibu harus menunggu dan memantau terus ya perkembangan dari aplikasi Cek Bansos itu. Ya, yang pastinya nanti akan ada pengumuman resmi ya penerimaan bansos ini, dan Bapak Ibu perlu memantau terus ya apakah termasuk penerima dari bantuan presiden ini yang nilainya cukup untuk kehidupan sehari-hari ya, bisa belanja sembako ya, yang pastinya ini merupakan kabar baik oleh Presiden Prabowo agar masyarakat juga tidak merasa risau, tidak merasa cemas akan keadaan-keadaan negara saat ini ya. Jadi kita tinggal menunggu dan selalu memantau ya perkembangan yang ada di aplikasi Cek Bansos. Jadi Bapak Ibu perlu secara rutin untuk mengecek, bisa seminggu 2 kali atau seminggu sekali ya, menjelang pencairan dana di bulan Januari nanti. Jadi nanti akan ada muncul gambar seperti ini jika Bapak Ibu terpilih menjadi penerimanya. Oke, hanya itu yang bisa saya share ya. Lumayan panjang penjelasan dari saya Bapak Ibu. Semoga ini dapat membantu Bapak Ibu bagi yang belum mendaftarkan diri ya, agar bisa mendapatkan dana segar dari Presiden Prabowo. Semoga Bapak Ibu terpilih mendapatkan bansos ini. Amin. Jika ada update informasi terbaru berkenaan bansos, tentunya akan saya share lagi di video berikutnya. Jika Bapak Ibu tidak ingin kelewatan update informasi dari saya, Bapak Ibu bisa berlangganan atau mensubscribe terlebih dahulu channel ini dan menekan lonceng notifikasinya agar Bapak Ibu bisa dapat langsung notifikasi video terbaru saya. Oke, Bapak Ibu, terima kasih yang sudah menonton dan menyimak video penjelasan dari saya sampai habis. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan tentunya semoga bisa memudahkan Bapak Ibu agar bisa mendapatkan bantuan dari Presiden Prabowo ini. Oke, terima kasih. Kita bertemu pada edisi video selanjutnya.